Halo teman-teman, selamat datang di channel Au Kisah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Barasak berdarah adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi pada zaman dahulu di suatu desa yang sekarang disebut Barasak. Desa ini terletak di antara desa Lagon dengan Sungai Petak yang termasuk wilayah Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut cerita bahwa pada masa itu di desa Barasak diadakan suatu pesta tiwah. Pesta ini merupakan suatu pesta besar di lingkungan masyarakat setempat yang waktu itu umumnya beragama Kaharingan. Beberapa desa bekerja sama menyelenggarakan pesta ini yang kegiatannya berpusat di desa Barasak. Tua muda, laki-laki, perempuan, dan anak-anak ikut serta mensukseskan pelaksanaan pesta tersebut, karena pesta ini merupakan bukti dari pengabdian mereka kepada arwah nenek moyang mereka. Beberapa bulan sebelum pesta tiwah ini diadakan, penduduk desa Barasak terlihat sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan pesta itu. Orang-orang datang mengantarkan bahan makanan ke rumah Bakas Tiwah. Bakas Tiwah adalah julukan untuk orang yang mengepalai pelaksanaan acara tiwah tersebut. Rumah besar yang didirikan oleh orang desa secara darurat di tengah-tengah desa itu pun juga sudah selesai. Begitu juga tiang-tiang yang dipergunakan untuk menambat hewan-hewan yang akan dikorbankan juga telah siap. Segala peralatan perlengkapan pesta tersebut segera dibawa ke rumah besar. Demikianlah rumah besar itu telah menjadi pusat kegiatan pesta tiwah. Hari pertama pelaksanaan pesta pun telah tiba. Gong dan gendang mulai dibunyikan dan berkumandanglah di seluruh negeri itu. Keadaan desa menjadi semakin ramai. Hewan-hewan korban mulai disembelih untuk disuguhkan kepada semua orang yang hadir. Di rumah besar itu tampak orang-orang bergembira ria dan menari-nari. Minuman arak dan tuak pun merupakan suguhan utama bagi semua orang yang hadir. Pada setiap orang yang akan disuguhkan, minuman ini tidak boleh menolak. Di halaman rumah besar itu tampak orang-orang menari bersama-sama mengitari hewan yang akan dikorbankan. Kepada mereka ini juga disuguhkan minuman, arak, dan tuak. Sedangkan anak-anak ikut serta ambil bagian dalam memeriahkan pesta itu, dan mereka melakukan bermacam-macam permainan. Ada yang berkejar-kejaran, ada yang menari-nari, dan ada pula yang menyambung ayam jagau. Ayam jagau adalah penyebutan bahasa Dayak dari ayam jago. Di antara anak-anak yang menyambung ayam jagau ini, tersebutlah 3 orang anak yang bernama Nyalong, Rawing, dan Jagau. Rawing dan Nyalong adalah kedua anak yang menyambung ayam jagau. Sedangkan si Jagau adalah nama salah seorang di antara anak yang ikut menyaksikan sabung ayam jagau tersebut. Orang tua dari anak-anak ini ikut hadir dalam pesta itu. Dan mereka berada di dalam rumah yang besar tadi, sedang asik menari-nari dan minum arak hingga mabuk.
Adapun ayam jagau yang disabung oleh Rawing dan Nyalong juga dilengkapi dengan pisau kecil yang tajam dan runcing pada bagian kakinya. Demikianlah kedua ayam itu bertarung dengan hebatnya. Anak-anak bersorak-sorak kegirangan dan berteriak memberikan semangat kepada kedua ayam itu. Setelah agak lama, tiba-tiba pisau yang terpasang pada salah satu kaki ayam jagau tersebut mengenai leher ayam jagau milik Nyalong. Dan seketika itu ayam jagau milik Nyalong menggelepar kemudian mati. Anak-anak yang hadir kembali bersorak-sorak dan berteriak dengan katanya, "Jagau Nyalong mati, jagau Nyalong mati, jagau Nyalong mati." Demikianlah anak-anak itu berteriak terus-menerus. Teriakan anak-anak itu terdengar oleh ayah Nyalong dan ayah Jagau yang sedang dalam keadaan mabuk berat di rumah besar tersebut. Menurut pikiran mereka bahwa anaknya yaitu Jagau dan Nyalong telah mati dibunuh. Maka dengan tidak berpikir panjang, keduanya segera menghunus mandaunya dan berlari ke tanah. Keduanya membacok siapa saja yang ditemuinya dan mereka berdua mengamuk membabi buta. Orang-orang yang melihat anaknya dibacok oleh ayah Jagau dan ayah Nyalong segera pula menuntut bela. Akhirnya semua orang yang terlibat dalam perkelahian itu tidak tahu lagi siapa lawan dan siapa kawan dikarenakan dalam kondisi mabuk berat. Bunyi tempik sorak dan gong serta gendang seketika lenyap berganti dengan ratap tangis dan teriakan yang mengerikan. Bakastiwah berusaha melerai perkelahian itu, namun tidak berhasil dan malahan ia sendiri hampir mati terbunuh. Perkelahian terus berlangsung, korban telah banyak berjatuhan dan darah mengalir menganak sungai. Hingga akhirnya mereka semua mati terbunuh di dalam perkelahian yang membabi buta itu. Sedangkan yang masih hidup hanyalah Bakastiwah yang juga sempat terluka. Bakastiwah kemudian memberitahukan kepada orang-orang dari kampung yang lainnya guna membantunya mengebumikan semua jenazah yang ada di desanya. Setelah penguburan semua jenazah di desa tersebut selesai, Bakastiwah segera pindah ke desa lain yang terdekat. Ia tidak sanggup bertahan hidup di desa itu karena selalu teringat kepada peristiwa yang sangat mengerikan itu. Menurut cerita bahwa pada masa sesudah peristiwa naas itu, desa ini lama ditinggalkan karena telah berubah menjadi desa yang angker. Orang sering mendengar ratap tangis yang memilukan dan menurut kepercayaan penduduk, hal itu mungkin karena arwah dari orang-orang yang telah mati terbunuh pada saat itu. Namun, setelah lama ditinggalkan, kemudian mulailah orang-orang berdatangan untuk bermukim lagi di tempat itu dan untuk mengenang peristiwa berdarah itu, maka desa ini tetap diberi nama Desa Barasak. Di Desa Barasak ini sampai sekarang dapat dijumpai kuburan-kuburan dari mereka yang telah meninggal di masa silam. Demikianlah cerita mengenai peristiwa Barasak berdarah yang mengisahkan sebuah desa yang mengalami peristiwa tragis yang dimana semua penduduk desa tersebut mati terbunuh dalam waktu 1 hari pada saat acara tiwah berlangsung. Akibat sebagian warganya dipengaruhi dalam keadaan mabuk sehingga terjadi kesalahpahaman dari orang tua Jagau dan Nyalong dengan semua warga di desa tersebut, dan bukti peninggalannya yaitu berupa kuburan-kuburan kuno yang masih ada hingga sekarang. Sekian dulu untuk cerita kali ini.
apabila ada kekurangan dalam isi cerita maupun cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.